Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Bau karbol yang tajam menusuk indera penciuman Maya, menciptakan suasana yang lebih dingin daripada pendingin ruangan di kamar VIP rumah sakit itu. Maya terbaring kaku. Tubuhnya terasa sangat ringan seolah-olah nyawanya memang sudah menggantung di ujung kuku. Di samping tempat tidurnya, monitor jantung berbunyi bip teratur. Sebuah ritme monoton yang menandakan kehidupan yang sedang dihitung mundur. Pintu kayu jati kamar itu terbuka pelan. Dokter Hermawan masuk dengan wajah yang ditekuk, memegang papan klip dengan jemari yang sedikit gemetar. Di belakangnya, Adrian, suami Maya selama 5 tahun terakhir, berjalan dengan langkah gontai, wajahnya tampak kuyu, matanya sembab seolah habis menangis berjam-jam. Bagaimana hasilnya, Dok? Suara Adrian bergetar, penuh kecemasan yang tampak begitu nyata. Dokter Hermawan menghela napas panjang, melirik Maya yang memejamkan mata, lalu beralih pada Adrian. Saya minta maaf, Pak Adrian. Sel kanker ini menyebar jauh lebih cepat dari yang kami prediksi. Organ-organnya mulai mengalami kegagalan fungsi secara masif. Saya harus jujur secara medis. Bu Maya mungkin hanya memiliki waktu 7 hari lagi. Paling lama. Hening sejenak. Ruangan itu mendadak terasa hampa udara. 7 hari. Suara Adrian nyaris menghilang. Ia menutupi wajahnya dengan kedua telapak tangan. Bahunya terguncang hebat. Tidak mungkin. Maya, maafkan aku. Kami akan memberikan perawatan paliatif untuk mengurangi rasa sakitnya. Tambah dokter itu sebelum akhirnya pamit keluar, memberikan privasi bagi pasangan yang berduka tersebut. Begitu daun pintu tertutup rapat dan suara langkah dokter menjauh, suasana di dalam kamar berubah drastis. Isak tangis Adrian berhenti seketika. Bahunya yang tadinya terguncang karena tangis, kini terguncang karena tawa yang tertahan. Ia menurunkan tangannya. Wajah yang tadinya penuh duka itu kini bersinar dengan binar kegilaan yang mengerikan. Adrian berdiri tegak, merapikan kemeja mahalnya, lalu mendekat ke telinga Maya. Ia tidak tahu bahwa di balik kelopak matanya yang terpejam, Maya sedang mengerahkan seluruh kekuatannya untuk tetap tenang. Adrian meraih tangan kanan Maya. Ia tidak menggenggamnya dengan lembut seperti biasanya, melainkan meremasnya dengan kasar, seolah ingin memastikan bahwa wanita di hadapannya ini benar-benar tidak berdaya. Kau dengar itu, sayang? Bisik Adrian. Suaranya kini terdengar rendah dan penuh kebencian. 7 hari. 1 minggu. Waktu yang cukup lama untuk menunggu. Tapi aku rasa aku bisa bersabar sedikit lagi. Maya tetap bergeming, mengatur napasnya agar tetap dangkal dan tidak teratur, meniru orang yang sedang sekarat. Akhirnya kau mati juga, Adrian terkekeh. Sebuah tawa kering yang terdengar seperti gesekan amplas. Kau tahu betapa melelahkannya berpura-pura mencintaimu selama 5 tahun ini? Menjadi suami teladan, membawakanmu bunga, mendengarkan keluh kesahmu tentang bisnis propertimu yang membosankan itu. Tuhan, aku ingin muntah setiap kali harus menyentuhmu. Adrian melepaskan tangan Maya dan mulai berjalan mengelilingi tempat tidur, seperti predator yang sedang mengagumi mangsanya yang sudah terjepit. Semua harta ini, Maya, perusahaan properti, Lazuardi Group, villa di Bali, saham-saham di luar negeri, bahkan asuransi jiwa atas namamu yang bernilai puluhan miliar itu, semuanya akan jadi milikku. Aku sudah menyiapkan dokumennya. Kau hanya perlu memberikan sidik jari atau tanda tangan terakhirmu sebelum kau benar-benar pergi ke neraka. Adrian mengeluarkan ponselnya, lalu melakukan panggilan video. Wajah seorang wanita cantik muncul di layar. Sheila, sekretaris pribadi Maya yang selama ini dipercayai Maya seperti adik sendiri. Dia sudah di ujung tanduk, sayang, ujar Adrian pada layar ponselnya, memperlihatkan tubuh Maya yang tak berdaya. Dokter bilang 7 hari. Persiapkan gaun merah yang paling mahal. Setelah pemakaman yang menyedihkan itu selesai, kita akan terbang ke Maladewa. Selamanya. Sheila tertawa di seberang telepon. Suaranya melengking tajam. Oh, Adrian, aku sudah tidak sabar. Pastikan wanita tua itu tidak meninggalkan celah di wasiatnya. Tenang saja. Dia terlalu mencintaiku.
Dia terlalu bodoh untuk menyadari bahwa teh herbal yang kuberikan setiap malam adalah tiket keberangkatannya menuju liang lahat. Adrian tersenyum lebar, menatap Maya dengan tatapan menjijikan. Selamat jalan, Maya. Terima kasih atas semua uangnya. Setelah memberikan satu kecupan dingin di kening Maya, sebuah kecupan yang membuat Maya ingin berteriak jijik, Adrian melangkah keluar kamar dengan siulan ringan, seolah-olah dia baru saja memenangkan lotre terbesar dalam hidupnya. Begitu pintu terkunci, keheningan kembali menguasai ruangan. Detik berikutnya, monitor jantung yang tadinya berbunyi tidak teratur mendadak stabil. Kelopak mata Maya terbuka perlahan. Tidak ada air mata di sana. Yang ada hanyalah kilat kemarahan yang membara dan kejernihan pikiran yang tajam. Maya menarik napas dalam-dalam, merasakan sisa-sisa racun arsenik dosis rendah yang selama ini diberikan Adrian memang membuat tubuhnya lemah, tapi tidak mematikan, karena selama berbulan-bulan, Maya sudah membuang teh itu ke tanaman dan meminum penawarnya secara sembunyi-sembunyi. Ia melirik ke arah kamera kecil yang tersembunyi di dalam jam dinding digital di atas televisi. Kamera itu telah merekam setiap kata, setiap tawa, dan setiap pengakuan keji Adrian. 7 hari, Adrian. Maya berbisik pada kegelapan kamar. Suaranya parau namun penuh ancaman. Kau benar. 7 hari adalah waktu yang sangat lama. Tapi bukan untuk ku mati, melainkan untuk memastikan kau kehilangan segalanya sebelum kau sempat menyentuh 1 sen pun dari hartaku. Maya meraih ponsel rahasia yang disembunyikan di bawah bantalnya. Ia menekan sebuah nomor. Reno, ini aku, ucap Maya dengan nada dingin. Target sudah menggigit umpan. Aktifkan protokol, Black Code. Kita mulai misinya sekarang. Permainan baru saja dimulai. Dan di papan catur ini, Adrian baru saja melakukan langkah yang akan menghancurkan seluruh hidupnya. Suara pintu yang tertutup rapat menjadi simfoni pembuka bagi kebangkitan Maya. Di dalam kesunyian kamar VIP itu, ia tidak lagi tampak seperti rongsokan manusia yang sedang menunggu ajal. Maya bangkit perlahan, menyandarkan punggungnya pada tumpukan bantal. Rasa pening sempat menyerang kepalanya. Efek samping dari obat penenang dosis ringan yang ia konsumsi agar detak jantungnya terlihat lemah di monitor. Namun amarah yang membara di dadanya jauh lebih kuat daripada rasa sakit fisik manapun. Ia menatap monitor jantung di samping tempat tidurnya. Kabel-kabel yang menempel di dadanya terasa seperti beban yang menghina kecerdasannya. Dengan gerakan efisien, ia melepas salah satu sensor, membuat grafik di layar mendatar sejenak sebelum ia menghubungkannya ke sebuah perangkat kecil yang ia ambil dari laci meja nakas. Perangkat itu adalah simulator sinyal vital, alat yang sudah dimodifikasi oleh Reno agar tetap menunjukkan detak jantung yang lemah dan tidak stabil di ruang pemantauan perawat, padahal Maya sudah segar bugar di ranjangnya. Adrian, kau benar-benar menganggapku selembar kertas kosong yang bisa kau tulis dengan narasi kematian, gumam Maya. Matanya tertuju pada botol air mineral di atas meja. Ia tahu, di dalam air itu, atau di dalam teh yang sering dibuatkan Adrian, tersimpan jejak-jejak pengkhianatan. Pintu kecil di pojok ruangan, pintu menuju kamar mandi, terbuka sedikit. Seorang pria dengan seragam petugas kebersihan rumah sakit masuk dengan kepala tertunduk, mendorong kereta pembersih. Namun, langkah kakinya terlalu tegap untuk seorang petugas biasa. Begitu ia mendongak dan memastikan koridor di luar sepi melalui celah pintu, ia segera menghampiri Maya. Ibu Maya, bisik pria itu. Itu adalah Reno, asisten pribadi sekaligus ahli IT yang telah bekerja untuk Maya sejak ia membangun Lazuardi Group dari nol. Laporannya, Reno, perintah Maya tanpa basa-basi. Suaranya sudah kembali tegas, meski masih terdengar sedikit serak. Reno membuka tablet tipis yang ia sembunyikan di balik papan dada. Dr. Hermawan sudah berada di bawah kendali kita. Dia melakukan tugasnya dengan sempurna. Adrian sama sekali tidak curiga bahwa vonis, 7 hari, itu adalah skenario yang kita tulis. Saat ini, Adrian sedang berada di sebuah restoran mewah bersama Sheila. Mereka memesan sampanye termahal untuk merayakan kemenangan mereka. Maya mendengus sinis. Biarkan mereka berpesta. Semakin tinggi mereka terbang, semakin hancur tulang mereka saat jatuh nanti. Bagaimana dengan aliran dana?
Reno menggeser layar tabletnya, menampilkan grafik transaksi yang rumit. Seperti yang ibu duga, dalam 1 jam terakhir, Adrian mencoba mengakses akun cadangan ibu melalui perangkat rumah. Dia gagal karena protokol keamanan biometrik, tapi dia mulai mencoba memindahkan dana dari rekening bersama ke rekening pribadinya di bank luar negeri. Dia pikir ibu sudah terlalu lemah untuk menerima notifikasi. Maya tersenyum tipis, tipe senyuman yang akan membuat musuhnya gemetar jika mereka melihatnya. Dia lupa siapa yang membangun sistem keamanan perbankan di perusahaan ini. Reno, biarkan dia mengambil sedikit. Beri dia rasa kemenangan yang semu. Alirkan dana sebesar 10 miliar ke rekening yang sudah kita siapkan sebagai perangkap pencucian uang. Pastikan jejak digitalnya mengarah langsung ke akun pribadi Adrian dan Sheila. Dimengerti, Bu. Bagaimana dengan racunnya? Tanya Reno dengan nada khawatir. Hasil lab rahasia menunjukkan kadar arsenik dalam sistem ibu cukup mengkhawatirkan. Ibu benar-benar harus berhenti mengonsumsi apapun yang dia berikan. Maya menatap tangannya yang sedikit gemetar. Aku sudah berhenti sejak 3 hari lalu. Reno, semua makanan yang dia bawa, aku buang ke dalam kantong plastik tersembunyi ini. Tapi tubuhku butuh waktu untuk pulih. Berikan aku suntikan suplemen saraf yang kau bawa. Reno segera mengeluarkan jarum suntik kecil berisi cairan bening. Dengan cekatan, ia menyuntikannya ke lengan Maya. Cairan itu adalah stimulan yang dirancang khusus untuk menetralkan efek logam berat dalam darah secara bertahap. Kita punya waktu 7 hari sebelum Adrian menyadari bahwa aku tidak akan pernah mati di ranjang ini, ucap Maya sambil merasakan sensasi dingin mengalir di pembuluh darahnya. Hari ini adalah hari untuk mengamati. Aku ingin tahu seberapa jauh pengkhianatan ini berjalan. Reno, aktifkan akses kamera di rumah utama. Aku ingin menonton pertunjukan di kamarku sendiri. Reno mengetuk beberapa perintah di tabletnya lalu menyerahkannya kepada Maya. Layar tablet itu kini terbagi menjadi 4 sudut pandang kamera tersembunyi di rumah mewah Maya. Di layar, Maya melihat Adrian dan Sheila masuk ke dalam kamar tidurnya. Mereka tertawa lepas. Sheila, dengan berani, membuka lemari pakaian Maya dan mengambil salah satu kalung berlian koleksi terbatas milik Maya. Ini akan terlihat sangat cantik di leherku, Adrian, ucap Sheila di video itu, sambil mencoba kalung tersebut di depan cermin. Ambil saja semuanya, sayang, jawab Adrian sambil memeluk Sheila dari belakang. Minggu depan, rumah ini, perusahaannya, bahkan pakaian dalamnya pun bisa kau bakar jika kau mau. Kita akan mengganti semuanya dengan yang baru. Maya mengepalkan tinjunya hingga kuku-kukunya memutih. Melihat pengkhianatan itu secara langsung jauh lebih menyakitkan daripada sekadar mengetahuinya. Namun, ia tidak membiarkan emosi menguasai logikanya. Ia justru merekam setiap detik adegan itu. Mereka bahkan tidak menunggu mayatku dingin, atau dalam hal ini, mereka bahkan tidak menunggu sampai aku benar-benar jadi mayat. Bisik Maya dengan suara sedingin es. Bu Maya, panggil Reno pelan. Apakah ibu yakin tidak ingin melaporkan ini ke polisi sekarang juga? Bukti percobaan pembunuhan ini sudah cukup untuk menyeretnya ke penjara. Maya menggeleng perlahan. Penjara terlalu mudah untuknya. Reno, jika dia masuk penjara sekarang, dia masih punya martabat. Aku ingin dia merasakan apa yang kurasakan. Kehampaan, penghinaan, dan kehilangan segalanya saat dia merasa berada di puncak dunia. Aku ingin dia melihat hartanya menguap, reputasinya hancur, dan wanita yang dia banggakan itu berbalik menusuknya dari belakang. Maya menatap keluar jendela rumah sakit, ke arah lampu-lampu kota yang berkelap-kelip. Misi rahasiaku bukan hanya tentang bertahan hidup. Ini tentang rekonstruksi keadilan. Dia ingin menguasai hartaku? Aku akan memberinya harta itu. Tapi dalam bentuk bom waktu yang akan meledak tepat di wajahnya pada hari ke-7. Ia mengembalikan tablet itu kepada Reno. Pergi sekarang sebelum suster jaga datang. Pastikan pengacara kita, Pak Baskoro, sudah siap dengan dokumen, wasiat, yang baru. Bukan wasiat kematian, tapi surat kematian bagi karir dan masa depan Adrian. Reno mengangguk hormat, mengenakan kembali topinya, dan keluar dengan tenang.
Maya kembali berbaring, memasang kembali kabel-kabel sensor ke tubuhnya. Saat perawat masuk 5 menit kemudian untuk mengecek cairannya, Maya kembali menjadi sosok yang rapuh dan sekarat. Namun di balik kelopak matanya yang terpejam, otaknya bekerja secepat prosesor komputer, menyusun langkah demi langkah untuk hari kedua. Besok, ia akan memberikan Adrian sebuah hadiah yang akan membuatnya merasa sangat kaya, sekaligus sangat terancam. Permainan catur ini baru saja kehilangan satu bidak pion, dan Maya baru saja menggerakkan bentengnya. Sinar matahari pagi hari kedua menembus celah gorden kamar VIP, membentuk garis-garis cahaya yang menari di atas sprei putih. Di mata dunia, Maya adalah lilin yang apinya hampir padam. Namun, di dalam kepalanya, sebuah kerajaan sedang dibangun ulang secara rahasia. Adrian datang pukul 9 pagi dengan wajah yang sengaja dibuat layu. Ia membawa seikat bunga lili putih, bunga kematian. Ia meletakkannya di vas bunga, lalu duduk di samping Maya, mengusap punggung tangan istrinya dengan gerakan yang bagi orang asing terlihat penuh kasih, namun bagi Maya terasa seperti sentuhan reptil yang dingin. "Maya, sayang, bagaimana perasaanmu pagi ini?" bisik Adrian lembut. Maya membuka matanya perlahan, memberikan akting terbaiknya. Ia hanya mengerang kecil, sebuah suara parau yang menyiratkan rasa sakit yang luar biasa. "Haus!" bisiknya nyaris tak terdengar. Adrian dengan sigap mengambilkan segelas air yang sudah ia siapkan. Maya meminumnya sedikit, hanya untuk membasahi tenggorokan, sambil memastikan dia tidak menelan zat apapun yang mungkin baru saja dimasukkan Adrian ke dalamnya. Begitu Adrian berbalik untuk menaruh gelas, Maya memuntahkan air itu kembali ke dalam handuk kecil yang ia sembunyikan di balik selimut. "Aku harus ke kantor sebentar, sayang," ujar Adrian dengan nada penuh penyesalan palsu. "Ada beberapa dokumen mendesak yang harus kutangani. Kau tahu sendiri, tanpa pengawasan, para staf bisa ceroboh. Aku akan segera kembali." Maya mengangguk lemah. "Pergilah, kerjakan apa yang harus kau kerjakan." Begitu pintu tertutup dan deru mobil Adrian menjauh dari parkiran rumah sakit, Maya segera bangkit. Ia mengambil laptop tipis yang disembunyikan Reno di dalam saku khusus di bawah kasur rumah sakit. Ini adalah senjata utamanya. Laptop ini terhubung ke jaringan satelit privat, melewati semua firewall publik yang mungkin bisa dilacak oleh kaki tangan Adrian di bagian IT perusahaan. "Mari kita lihat seberapa besar lubang yang kau gali untuk dirimu sendiri, Adrian," gumam Maya. Jari-jarinya menari dengan lincah di atas papan ketik. Sebagai sosok di balik kesuksesan Lazuardi Group, Maya bukan hanya sekadar pemilik modal. Ia adalah arsitek sistem keuangan mereka. Ia mulai membuka brankas digital rahasia miliknya. Selama ini, Adrian mengira kekayaan Maya tersimpan di rekening-rekening domestik yang mudah dipantau. Adrian salah besar. Maya mulai mengeksekusi misi, memindahkan istana pasir. Langkah pertama, likuidasi bayangan. Maya mengaktifkan serangkaian instruksi otomatis untuk menjual saham-saham atas nama perusahaan cangkang di luar negeri. Dalam hitungan menit, dana segar mengalir masuk rekening anonim di Swiss dan Kepulauan Cayman. Ini adalah harta yang tidak pernah diketahui Adrian keberadaannya. Langkah kedua, umpan digital. Maya sengaja membuka akses ke sebuah subrekening yang ia beri nama dana cadangan darurat. Di dalamnya, ia menaruh angka yang fantastis, sekitar 50 miliar rupiah. Namun, angka itu hanyalah mirroring dari sistem yang sudah ia manipulasi. Jika Adrian mencoba menarik dana itu, dia sebenarnya sedang memicu pinjaman otomatis dengan bunga harian yang mencekik atas nama pribadinya, bukan atas nama perusahaan. "Kau ingin hartaku, Adrian? Silakan ambil. Tapi kau tidak akan sadar bahwa yang kau ambil adalah hutang yang dibungkus kertas emas." Maya tersenyum dingin. Tak lama kemudian, Reno menghubungi melalui saluran terenkripsi. "Ibu, Adrian baru saja tiba di kantor. Dia langsung memanggil Pak Baskoro. Tapi untungnya Pak Baskoro sudah kita amankan. Adrian meminta draft pengalihan aset secara menyeluruh." "Bagus," jawab Maya. "Katakan pada Pak Baskoro untuk memberikan dokumen itu."
Tapi pastikan ada klausul tersembunyi di halaman 45, bagian kewajiban pihak kedua. Gunakan istilah hukum yang sangat teknis yang menunjukkan bahwa penerima aset juga bertanggung jawab penuh atas seluruh liabilitas pidana masa lalu perusahaan. Dimengerti, Bu? Oh, ada satu hal lagi. Adrian baru saja memesan sebuah apartemen mewah di Singapura atas nama Sheila. Dia menggunakan kartu kredit korporat yang limitnya baru saja ibu naikkan tadi malam. Maya tertawa kecil. Suara tawa yang tidak mengandung kebahagiaan sedikit pun. Biarkan dia berpesta. Dia sedang membangun istana pasir di tepi pantai yang sebentar lagi akan diterjang tsunami. Reno, pastikan semua bukti transaksi kartu kredit itu tercatat sebagai penggelapan dana perusahaan di sistem audit internal yang akan rilis otomatis dalam 5 hari ke depan. Selama 4 jam berikutnya, Maya bekerja tanpa henti. Ia memindahkan aset-aset fisik seperti sertifikat tanah dan bangunan berharga ke dalam yayasan amal yang ia dirikan secara rahasia dengan nama ibunya. Secara hukum, saat Maya mati nanti, Lazuardi Group akan terlihat seperti perusahaan yang megah namun sebenarnya isinya kosong melompong. Hanya tinggal cangkang yang penuh dengan hutang dan masalah hukum. Di tengah kesibukannya, Maya melihat melalui kamera tersembunyi di ponselnya. Adrian sedang berada di ruang kerja Maya di kantor. Duduk di kursi kebesarannya dengan kaki di atas meja. Dia menghisap cerutu mahal milik Maya sambil tertawa bersama Sheila yang duduk di pangkuannya. Sebentar lagi, Sheila, ucap Adrian di layar itu. Wanita tua itu akan segera jadi sejarah. Dan kita akan jadi penguasa kota ini. Maya menutup laptopnya dengan tenang. Tubuhnya memang masih terasa sedikit lemah akibat sisa racun. Namun semangatnya membara. Ia kembali berbaring, mengatur posisi kabel-kabel monitor agar tampak meyakinkan, dan memejamkan mata tepat saat seorang suster masuk untuk memeriksa tensinya. Tekanan darahnya sedikit naik. Bu Maya, apakah ibu merasa cemas? Tanya suster itu dengan lembut. Tidak, suster. Jawab Maya dengan suara yang sangat tenang. Saya hanya sedang membayangkan masa depan yang sangat cerah. Suster itu tersenyum sedih. Menyangka pasiennya sedang berhalusinasi tentang surga. Ia tidak tahu bahwa masa depan cerah yang dimaksud Maya adalah api yang akan membakar hidup Adrian hingga menjadi abu. Hari kedua hampir berakhir. Istana pasir Adrian sudah hampir selesai dibangun. Namun Maya baru saja membuka gerbang bendungan yang akan menghancurkan semuanya. Hari ketiga dimulai dengan keheningan yang menyesakkan di rumah sakit. Namun di kediaman mewah milik Maya, suasana justru kontra 180 derajat. Melalui layar tablet yang disembunyikan di bawah selimut, Maya menyaksikan pemandangan yang sanggup membuat jantung wanita manapun berhenti berdetak. Bukan karena kesedihan, melainkan karena kemurkaan yang murni. Adrian, suaminya yang berduka, sedang mengadakan pesta kecil yang ia sebut sebagai makan malam relasi. Namun, bagi mata Maya yang telah memasang kamera tersembunyi di setiap sudut rumah, itu lebih mirip pesta pora kemenangan. Sheila hadir di sana, mengenakan gaun sutra berwarna merah menyala milik Maya yang diambil paksa dari lemari pribadi. Wanita itu dengan angkuh menyesap vintage wine koleksi almarhum ayah Maya, seolah-olah dia sudah menjadi nyonya rumah yang sah. Adrian, apakah tidak terlalu berisiko mengadakan ini sekarang? Tanya Sheila sambil menyandarkan kepalanya di bahu Adrian. Bagaimana jika ada kolega Maya yang curiga? Adrian tertawa. Suara tawanya terdengar bergema di ruang makan yang luas itu. Curiga? Mereka semua menganggapku suami paling malang di dunia. Mereka tadi sore meneleponku, memberikan simpati, bahkan beberapa menawarkan bantuan finansial. Mereka pikir aku sedang hancur. Mereka tidak tahu bahwa aku sedang merayakan kemerdekaanku. Ia mengecup kening Sheila, tepat di tempat ia mengecup Maya beberapa jam lalu di rumah sakit. 7 hari, Sheila. Dokter itu bilang 7 hari. Dan ini sudah hari ketiga. Secara teknis, dia sudah setengah mati. Kita hanya sedang merayakan lebih awal. Di ranjang rumah sakit, Maya mengepalkan tangannya hingga urat-uratnya menonjol. Namun, ia segera mengatur napas. Amarah adalah energi,
Dan ia butuh energi itu untuk tetap fokus pada instruksi yang sedang ia ketikkan di ponsel rahasianya. Reno, apakah kau sudah mendapatkan akses ke sistem tata suara rumah? Maya mengirim pesan singkat. Sudah, Bu. Semuanya siap dalam satu perintah. Balas Reno seketika. Bagus. Tunggu aba-abaku. Maya kembali memperhatikan layar. Adrian kini berdiri, mengangkat gelas kristalnya ke arah potret besar Maya yang tergantung di dinding ruang makan. Untuk Maya Lazuardi, ucapnya dengan nada mengejek. Terima kasih telah menjadi jembatan emas bagi hidupku. Kau adalah investasi terbaik yang pernah kulakukan. Sayang sekali, masa berlakumu sudah habis. Sheila tertawa cekikikan, diikuti oleh dua orang kepercayaan Adrian, manajer keuangan dan pengacara bayaran yang telah disuap olehnya. Mereka semua tertawa di atas penderitaan seorang wanita yang mereka anggap sudah tidak memiliki taring. Sekarang, Reno, bisik Maya. Tiba-tiba, di rumah mewah itu, musik jazz lembut yang sedari tadi mengalun berubah menjadi hening. Lampu chandelier yang terang benderang meredup hingga ke titik paling redup, menyisakan pencahayaan merah yang mencekam. Wajah Adrian berubah tegang. Apa yang terjadi? Sheila, apakah kau menyentuh panel kontrolnya? Tidak, aku tidak menyentuh apapun, jawab Sheila panik. Lalu, sebuah suara menggema dari sound system tersembunyi di seluruh ruangan. Itu bukan musik. Itu adalah suara rekaman percakapan Adrian di rumah sakit pada hari pertama. Akhirnya kau mati juga. Semua harta ini, Maya, akan jadi milikku. Aku sudah menyiapkan dokumennya. Kau hanya perlu memberikan sidik jari terakhirmu sebelum kau benar-benar pergi ke neraka. Suara itu terdengar sangat jernih, mengisi setiap sudut rumah. Adrian mematung. Gelas kristal di tangannya jatuh ke lantai marmer, hancur berkeping-keping. Wajahnya yang tadi kemerahan karena alkohol kini berubah pucat pasi seputih kapas. Siapa itu? Siapa yang memutar itu? Teriak Adrian kalap. Ia berlari ke arah panel kontrol di dinding, namun layar sentuhnya terkunci dengan logo bunga lili putih. Logo yang sama dengan bunga yang ia bawakan untuk Maya. Rekaman itu berlanjut ke percakapannya dengan Sheila tentang Maladewa dan rencana membakar pakaian Maya. Para tamu, relasi, yang sebenarnya adalah beberapa informan yang sudah disusupkan Maya untuk menyaksikan ini, mulai berbisik-bisik dan merekam kejadian itu dengan ponsel mereka. Hentikan! Hentikan sekarang juga! Adrian memukul panel kontrol itu dengan tinjunya, namun suara Maya justru muncul. Kali ini bukan rekaman, melainkan suara asli yang dikirim secara live dari rumah sakit. Adrian. Suara Maya terdengar lirih namun menggigit seperti es. Bunga lili yang kau bawa tadi pagi sangat cantik. Tapi kau tahu, bunga lili juga digunakan untuk menutupi bau busuk bangkai. Sama seperti topengmu. Maya, kau bisa bicara. Gagap Adrian. Ia menatap ke arah kamera CCTV di sudut ruangan, menyadari bahwa selama ini dia tidak pernah sendirian. 7 hari adalah waktu yang lama untuk sebuah perpisahan. Suamiku, lanjut Maya. Nikmati pesta ini. Karena ini adalah pesta terakhir yang bisa kau beli dengan uangku. Besok, kau akan menyadari bahwa bukan hanya hidupku yang sedang dihitung mundur, tapi juga kebebasanmu. Seketika, aliran listrik di rumah itu mati total. Kegelapan menyelimuti mereka. Di tengah kegelapan, hanya terdengar suara napas Adrian yang memburu dan jeritan histeris Sheila yang ketakutan. Di kamar rumah sakit, Maya menutup aplikasi komunikasinya. Ia merasa lelah, namun puas. Ia tahu tindakannya ini akan membuat Adrian panik dan mungkin bertindak nekat. Namun itulah yang ia inginkan. Ia ingin Adrian melakukan kesalahan besar dalam kepanikannya. Tak lama kemudian, ponsel Maya bergetar. Sebuah pesan dari sistem keamanan bank masuk. Peringatan, upaya penarikan darurat sebesar 50 miliar rupiah terdeteksi dari akun dana cadangan. Status, terproses dengan pinjaman liabilitas pribadi. Maya tersenyum di kegelapan. Benar saja. Kau sangat tamak, Adrian. Dalam keadaan panik pun, hal pertama yang kau lakukan adalah mencoba mencuri uangku untuk melarikan diri.
Adrian tidak tahu bahwa dengan menarik uang itu, dia baru saja menandatangani surat perintah penangkapannya sendiri untuk kasus penipuan perbankan dan pencucian uang yang sudah dirancang Maya. Hari ketiga selesai. Bisik Maya pada dirinya sendiri. Ia memejamkan mata, membiarkan tubuhnya beristirahat. Besok adalah hari keempat, hari di mana racun yang ia kirimkan dalam botol wine akan mulai bekerja. Bukan racun yang mematikan, tapi racun yang akan membuat Adrian merasakan ketakutan yang sesungguhnya. Pagi hari keempat dimulai dengan kegaduhan yang tidak terdengar oleh telinga publik, namun terekam jelas di layar monitor Maya. Adrian tidak datang ke rumah sakit pagi itu. Melalui kamera tersembunyi di kamar utama rumah mereka, Maya melihat suaminya sedang meringkuk di lantai kamar mandi, mencengkeram perutnya dengan wajah yang pucat pasi. Efek dari hadiah perpisahan yang dikirimkan Maya melalui kurir anonim semalam telah bekerja. Botol wine Chateau Margaux tahun 1996 itu memang asli, namun sumbatnya telah disuntikan zat emetine dosis tinggi dan scopolamine oleh Reno. Itu bukan racun mematikan yang akan menghentikan jantung, melainkan zat yang memicu mual hebat, kram perut, dan yang paling krusial, halusinasi visual yang ringan namun konsisten. Sheila, panggil dokter. Rintih Adrian dengan suara serak. Sheila, yang juga tampak berantakan dengan maskara yang luntur karena ketakutan setelah kejadian, suara hantu, semalam, mencoba membantu Adrian berdiri. Aku sudah menelepon dokter pribadi kita. Tapi dia tidak menjawab. Adrian, apa yang terjadi? Kenapa kau muntah darah? Bukan darah, itu hanya warna wine-nya. Adrian terengah-engah. Namun, saat ia menatap cermin kamar mandi, matanya membelalak. Akibat efek scopolamine, ia mulai melihat bayangan di cermin itu bergerak tidak sinkron dengan gerakannya. Ia melihat sosok Maya berdiri tepat di belakangnya, pucat dengan gaun rumah sakit yang berlumuran darah. Dia di sini. Maya di sini. Teriak Adrian sambil jatuh terjengkang. Di ranjang rumah sakit, Maya menonton adegan itu dengan tatapan datar. Ia menyesap teh aslinya, teh herbal yang benar-benar menyehatkan yang dibawakan oleh Reno. Rasakan itu, Adrian. Bisiknya. Rasakan ketidakberdayaan saat tubuhmu mengkhianatimu. Persis seperti yang kau lakukan padaku selama berbulan-bulan. Maya bukan hanya ingin menyiksa fisik Adrian. Ia ingin menghancurkan kewarasan pria itu. Reno, apakah pengalihan aset umpan sudah berhasil? Maya bertanya melalui AirPage kecil. Sempurna, Bu. Jawab Reno dari markas rahasianya. Adrian telah menarik 50 miliar itu pagi ini pukul 6, sesaat sebelum efek wine-nya memuncak. Dia mentransfernya ke akun di Panama atas nama Adrian Sheila Global. Dia tidak sadar bahwa akun itu sebenarnya adalah akun escrow yang dikendalikan oleh firma hukum Pak Baskoro. Secara hukum, dia baru saja melakukan penggelapan dana korporasi di tengah kondisi perusahaan yang sedang diaudit. Bagus. Sekarang, jalankan fase kedua, tekanan psikologis. Tak lama kemudian, di rumah mewah itu, semua layar televisi, bingkai foto digital, hingga layar kulkas pintar mulai menampilkan satu hal yang sama, data medis Maya. Grafik-grafik yang menunjukkan kadar arsenik dalam darahnya, foto-foto botol teh yang mengandung racun, dan rekaman CCTV saat Adrian meneteskan cairan asing ke dalam minuman Maya. Adrian yang sedang terhuyung-huyung di ruang tengah melihat semua itu. Ia merasa seolah dinding-dinding rumahnya sedang bicara. Ini tidak mungkin, aku sudah menghapus semua rekamannya, teriak Adrian histeris. Ia mengambil vas bunga dan melemparnya ke arah layar televisi besar di ruang keluarga. Prang! Layar itu pecah, namun suara Maya tetap terdengar dari speaker plafon. Kau menghapus rekaman di sistem utama, Adrian. Tapi kau lupa, aku yang merancang sistem ini. Ada cloud bayangan yang bahkan tidak bisa kau sentuh. Sheila yang ketakutan mulai mengemasi barang-barangnya ke dalam koper. Aku pergi. Ini gila. Adrian, kau bilang ini akan mudah. Kau bilang dia akan mati tanpa suara. Sekarang kita akan masuk penjara. Kau tidak boleh pergi. Adrian mencengkeram lengan Sheila dengan kasar. Kau terlibat. Kau yang memesan racun itu melalui akun dark web MU.
Jika aku jatuh, kau ikut jatuh. Pertengkaran hebat meledak. Maya menyaksikan bagaimana cinta sejati yang mereka banggakan hancur berkeping-keping di bawah tekanan. Kesetiaan yang dibangun di atas tumpukan uang ternyata serapuh kertas yang terbakar. Pukul 1 siang, seorang kurir mengetuk pintu rumah mereka. Ia membawa sebuah amplop coklat besar dengan stempel, sangat rahasia. Adrian, dengan tangan gemetar dan keringat dingin yang terus mengucur, membuka amplop itu. Isinya adalah hasil otopsi fiktif yang menyatakan bahwa jika seseorang meninggal dengan kadar zat tertentu dalam darahnya, zat yang sama dengan yang ada di wain yang diminum Adrian, maka itu akan dianggap sebagai bukti pembunuhan berencana. Di bawah dokumen itu, ada sebuah catatan kecil tulisan tangan Maya. Tersisa 3 hari lagi bagi kita, Adrian. Tapi rasanya, kau yang akan sampai ke garis finish lebih dulu. Adrian jatuh terduduk di atas lantai marmer. Rasa sakit di perutnya semakin menjadi-jadi, namun rasa takut di jiwanya jauh lebih melumpuhkan. Ia mulai merasa sesak napas, sebuah serangan panik yang nyata yang dikira oleh otaknya sebagai efek racun yang mematikan. Aku harus ke rumah sakit, gumam Adrian. Aku harus menemui Maya. Aku harus memaksanya menghentikan semua ini. Maya, di kamarnya, melihat Adrian berlari keluar menuju mobil dengan sempoyongan. Ia segera memberi isyarat kepada perawat aslinya, salah satu tim medis yang sudah ia bayar untuk berpura-pura, untuk menyiapkan skenario penyambutan. Dia sedang menuju ke sini, Reno. Ucap Maya sambil kembali berbaring dan memasang masker oksigen ke wajahnya. Siapkan dokumen di bab 6. Dia akan datang dengan membawa pena, siap menandatangani apapun demi nyawanya. Tapi yang akan dia tanda tangani adalah surat pengakuan dosanya sendiri. Maya memejamkan mata saat mendengar suara ban mobil berdecit di parkiran rumah sakit. Hari keempat hampir berakhir, dan sang predator kini telah sepenuhnya berubah menjadi mangsa yang kebingungan dalam labirin yang ia bangun sendiri. Langkah kaki yang terseret-seret bergema di koridor sunyi lantai VIP. Adrian tiba dengan penampilan yang jauh dari kata elegan. Kemeja putihnya kusut, peluh membasahi dahi, dan matanya merah karena kurang tidur serta efek halusinasi yang masih menyisakan bayang-bayang di sudut penglihatannya. Ia tampak seperti pria yang sedang dikejar setan, dan dalam banyak hal, itulah kenyataannya. Di dalam kamar, Maya terbaring dengan masker oksigen yang menutupi separuh wajahnya. Monitor jantung di sampingnya mengeluarkan bunyi bip yang lambat dan berat, memberikan kesan bahwa setiap detak adalah perjuangan terakhir. Adrian masuk tanpa mengetuk. Ia langsung menuju sisi tempat tidur. Napasnya memburu. Maya, Maya, dengarkan aku. Maya membuka matanya perlahan, pura-pura terkejut melihat kondisi suaminya yang berantakan. Ia melepas masker oksigennya dengan gerakan tangan yang gemetar. Adrian, kenapa kau? Kau tampak sangat sakit. Hentikan semua ini, Maya. Adrian berbisik dengan nada mendesis. Suaranya pecah. Aku tahu kau yang melakukannya. Rekaman itu, sistem rumah, wine itu, kau melakukannya, bukan? Kau tidak benar-benar sekarat. Maya menatapnya dengan tatapan sayu yang penuh kepalsuan. Apa yang kau bicarakan, sayang? Aku di sini, menunggu ajalku. Dokter bilang waktuku tersisa 3 hari lagi. Mungkin aku yang harus bertanya, kenapa kau terlihat seperti orang yang sudah diracun? Adrian terdiam sejenak. Logikanya berperang dengan rasa takutnya. Ia melihat monitor itu, melihat wajah Maya yang pucat, lalu teringat pada bayangan Maya berdarah di cermin rumahnya. Apakah dia gila? Apakah semua itu hanya halusinasinya sendiri karena merasa bersalah? Ataukah Maya memang sedang memainkan permainan yang sangat rapi? Aku membawa pengacara. Adrian mengalihkan pembicaraan, mencoba kembali ke rencana awalnya meski tangannya gemetar. Kita perlu membereskan masalah warisan sekarang. Aku tidak ingin ada sengketa setelah kau pergi. Ia memberi isyarat ke pintu. Seorang pria parubaya dengan tas kerja kulit masuk. Ini bukan Pak Baskoro, pengacara kepercayaan Maya, melainkan pengacara sewaan Adrian yang sudah ia bayar mahal untuk memalsukan dokumen pengalihan aset. Bu Maya,
Ucap pengacara itu dengan nada formal yang dingin. Ini adalah dokumen final. Pengalihan seluruh saham Lazuardi Group, kepemilikan aset properti, dan kuasa penuh atas rekening luar negeri kepada suami Anda, Tuan Adrian. Anda hanya perlu menandatanganinya di sini. Maya melihat tumpukan kertas itu. Ia tahu persis apa isi dokumen itu, sebuah perampokan legal. Namun, apa yang tidak diketahui Adrian adalah bahwa Reno telah menyusup ke hotel tempat pengacara ini menginap tadi malam dan menukar map dokumen tersebut dengan dokumen yang sudah disiapkan Maya. Aku tidak kuat memegang pena. Bisik Maya lemas. Aku akan membantumu, sayang. Adrian dengan kasar meraih tangan Maya, menyelipkan pena ke jemarinya. Lakukan saja. Ini demi kebaikan perusahaan yang kau bangun. Kau tidak ingin semuanya hancur, kan? Maya menatap Adrian tepat di matanya. Untuk sesaat, ia membiarkan tatapan dinginnya muncul, sebuah kilatan predator yang membuat Adrian merinding. Namun, ia segera menutupinya dengan kedipan lemah. Baiklah jika ini yang kau inginkan. Dengan tangan yang sengaja dibuat goyah, Maya membubuhkan tanda tangan di atas beberapa lembar dokumen. Setiap coretan pena itu terasa seperti paku yang dipukul ke peti mati karir Adrian. Setelah selesai, Adrian menyambar dokumen itu dengan rakus. Ia memeriksa tanda tangannya. Ia tertawa kecil, sebuah tawa kemenangan yang prematur. Akhirnya, semuanya milikku sekarang. Ia berpaling pada pengacaranya. Bawa ini ke kantor notaris sekarang. Pastikan semuanya terdaftar sebelum matahari terbenam. Begitu pengacara itu keluar, Adrian mendekati Maya. Ia tidak lagi mencoba bersikap manis. Kau tahu, Maya? Aku merasa jauh lebih baik sekarang. Rasa sakit di perutku sepertinya hilang hanya dengan melihat tanda tangan ini. Kau memang selalu menjadi solusi bagi masalahku, bahkan saat kau sekarat. Ia membungkuk, berbisik tepat di telinga Maya. Tinggal 3 hari lagi. Cobalah untuk mati lebih cepat, ya? Aku sudah tidak sabar ingin membuang semua barang-barangmu dari rumah kita. Adrian melangkah keluar dengan kepala tegak, merasa telah memenangkan peperangan. Namun, begitu pintu tertutup, Maya bangkit dari tempat tidurnya. Ia mencabut kabel monitor yang tidak lagi ia perlukan. Reno masuk dari pintu penghubung staf medis. Wajahnya menyeringai. Apakah dia menandatanganinya juga, Bu? Tanya Reno. Ya. Maya tersenyum puas. Dia begitu terburu-buru sehingga dia tidak membaca bagian bawah dokumen yang dia tanda tangani sebagai saksi utama dan penerima kuasa. Di dalam sistem hukum, dokumen yang baru saja ditandatangani Adrian bukan sekadar pengalihan aset. Di halaman terakhir, terselip klausul, pengakuan liabilitas dan tanggung jawab pidana. Dengan menandatangani dokumen itu, Adrian secara legal mengakui bahwa seluruh transaksi keuangan mencurigakan selama 2 tahun terakhir, termasuk pencucian uang dan penggelapan pajak yang sebenarnya sengaja dibuat Maya sebagai jebakan, adalah atas perintah dan tanggung jawab pribadinya. Lebih dari itu, dokumen itu berisi pengakuan tertulis bahwa ia telah memberikan suplemen, racun, kepada Maya tanpa sepengetahuan dokter, yang ia klaim sebagai tindakan belas kasihan. Adrian yang tamak telah menandatangani pengakuan pembunuhan berencana tanpa ia sadari. Reno, hubungi Pak Baskoro. Perintah Maya. Katakan padanya untuk menyiapkan tim audit forensik dan kepolisian. Kita akan membiarkan Adrian merasa kaya selama 24 jam ke depan. Besok, saat dia mencoba mencairkan aset pertamanya, dunia akan runtuh di atas kepalanya. Maya berjalan menuju jendela, menatap langit sore yang mulai memerah. Dia pikir dia baru saja mendapatkan kunci kerajaan. Padahal, dia baru saja mengunci dirinya sendiri di dalam sel penjara. Ia mengambil sebotol air mineral yang benar-benar bersih, meminumnya hingga tandas. Kekuatannya telah kembali. 3 hari lagi, katanya? Tidak, Adrian. Bagimu, waktu sudah habis hari ini. Hari kelima tiba dengan suasana yang ganjil. Rumah sakit tampak tenang, namun di balik ketenangan itu, sebuah badai besar sedang bersiap untuk menerjang. Pagi itu, Adrian terbangun dengan perasaan sebagai penguasa dunia.
Ia mengenakan setelan jas terbaiknya, menyisir rambutnya dengan rapi, dan menyemprotkan parfum mahal yang aromanya memenuhi kamar hotel tempat ia menginap sementara karena rumah utamanya masih terasa berhantu. Hari ini adalah hari pencairan, Sheila. Ucap Adrian melalui telepon dengan nada sombong. Aku akan ke bank pusat. Setelah dana dari dana cadangan itu masuk rekening pribadi kita secara penuh, kita akan meninggalkan negara ini. Biarkan Maya mati sendirian di ranjang putihnya itu. Namun, saat Adrian melangkah masuk ke bank pusat dengan langkah penuh percaya diri, ia disambut oleh sesuatu yang tidak ia duga. Bukan manajer bank dengan senyum tunduk yang menyambutnya, melainkan 4 orang pria berpakaian safari gelap dengan wajah kaku. Tuan Adrian Lazuardi? Salah satu dari mereka bertanya. Ya, itu saya. Saya ada janji dengan kepala cabang untuk pemindahan aset besar. Jawab Adrian ketus. Pria itu menunjukkan lencana perak. Kami dari Direktorat Investigasi Kejahatan Ekonomi. Kami memiliki perintah untuk membekukan seluruh rekening yang terkait dengan nama Anda dan Lazuardi Group, atas dugaan pencucian uang dan penipuan perbankan berskala besar. Dunia Adrian seolah berputar. Apa? Itu tidak mungkin. Saya baru saja menandatangani dokumen legal kemarin. Istri saya, Maya, dia yang bertanggung jawab atas. Justru karena dokumen yang Anda tandatangani kemarin, Tuan, sela petugas itu dingin. Dalam dokumen tersebut, Anda menyatakan bertanggung jawab penuh secara pribadi atas seluruh transaksi ilegal yang terjadi. Kami juga memiliki bukti upaya penarikan 50 miliar rupiah pagi ini yang memicu sistem peringatan dini kami. Adrian mundur selangkah. Napasnya mulai pendek. Ini salah paham. Maya yang menjebakku. Ia segera berlari keluar, mengabaikan teriakan petugas, dan memacu mobilnya menuju rumah sakit. Ia harus menemui Maya. Ia harus memaksa wanita itu mencabut laporannya atau memberikan kunci akses yang benar. Pikirannya kalut. Bagaimana mungkin seorang wanita yang tinggal menunggu ajal bisa melakukan ini semua? Namun, setibanya di lantai VIP, pemandangan yang menyambutnya lebih mengerikan daripada polisi. Kamar nomor 701, kamar tempat Maya dirawat, kini kosong melompong. Sprei tempat tidur tersusun rapi, peralatan medis telah disingkirkan, dan monitor jantung yang selama ini menjadi detak harapan Adrian akan kematian istrinya, kini gelap gulita. "Di mana istriku?" teriak Adrian pada seorang perawat yang lewat. Perawat itu menatapnya dengan tatapan aneh. "Bu Maya? Beliau sudah keluar sejak tadi subuh." "Pak, atas permintaan sendiri." "Keluar? Dia sedang sekarat. Dia tinggal punya waktu 2 hari lagi." "Sekarat?" Perawat itu mengernyitkan dahi. "Maaf, Pak. Tapi catatan medis yang saya lihat menunjukkan bahwa Bu Maya hanya mengalami kelelahan kronis dan gejala anemia ringan. Beliau sudah dinyatakan sehat untuk rawat jalan." Adrian jatuh terduduk di kursi tunggu koridor. Kepalanya terasa seperti akan pecah. Kebenaran mulai menghantamnya seperti palu godam. Dokter Hermawan, vonis 7 hari, monitor yang lemah, semuanya adalah sandiwara. Maya tidak pernah sekarat. Maya sedang bermain peran sebagai mangsa untuk memancingnya masuk ke dalam perangkap. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor yang tidak dikenal. Isinya adalah sebuah link video live streaming. Dengan tangan gemetar, Adrian membukanya. Di layar ponselnya, ia melihat Maya. Istrinya itu berdiri tegak di sebuah ruangan yang sangat ia kenali. Kantor pribadi Maya di gedung Lazuardi Group. Maya tampak sangat cantik, mengenakan blazer biru tua yang tajam, rambutnya disanggul rapi, sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda penyakit mematikan. Di sampingnya berdiri Pak Baskoro dan beberapa pria berseragam polisi. "Halo, Adrian." Suara Maya terdengar lewat pengeras suara ponsel, jernih dan berwibawa. "Kau mencariku di rumah sakit? Maaf, aku harus segera kembali bekerja." Ternyata, mengelola perusahaan jauh lebih menyenangkan daripada berpura-pura mati demi melihat wajah aslimu. Kau iblis, Maya!" teriak Adrian pada layar ponselnya. Meski ia tahu Maya tidak bisa mendengarnya secara langsung.
Aku tahu kau saat ini sedang panik karena rekeningmu dibekukan. Lanjut Maya dalam video itu, seolah bisa membaca pikiran Adrian. Tapi itu baru permulaan. Aku telah menyerahkan seluruh rekaman CCTV rumah, rekaman suaramu di rumah sakit, dan sampel wine yang kau minum, yang ternyata kau simpan di tempat sampah tanpa kau cuci, ke laboratorium forensik kepolisian. Oh, dan terima kasih atas tanda tanganmu di dokumen kemarin. Itu adalah pengakuan paling jujur yang pernah kubaca. Maya mendekat ke arah kamera. Matanya menatap tajam, menembus layar. Kau bilang padaku, akhirnya kau mati juga, kan? Sayangnya, Adrian, yang mati hari ini bukan aku, tapi reputasimu, kekayaanmu, dan masa depanmu. Aku akan membunuhmu, raung Adrian di koridor rumah sakit, membuat orang-orang di sekitarnya ketakutan. Datanglah ke villa kita di tepi tebing, Adrian. Ucap Maya tenang sebelum mengakhiri video. Aku menunggumu di sana untuk menyelesaikan urusan terakhir kita. Hari ke-6 akan segera dimulai, dan aku ingin kau melihat matahari terbenam untuk terakhir kalinya sebagai orang bebas. Layar ponsel menjadi gelap. Adrian berdiri dengan sisa-sisa kekuatannya. Ia tidak punya uang, ia tidak punya sekutu. Sheila sudah memblokir nomornya dan menghilang, dan ia kini menjadi buronan. Satu-satunya hal yang ia miliki adalah amarah yang buta. Ia berjalan menuju parkiran, menuju satu-satunya tempat yang tersisa. Villa di tepi tebing. Ia tidak sadar bahwa setiap langkahnya sudah dipantau melalui GPS mobilnya oleh Reno. Maya tidak sedang menunggunya untuk bernegosiasi. Maya sedang menunggunya untuk memberikan pukulan terakhir yang akan menjatuhkannya ke jurang yang paling dalam. Angin laut bertiup kencang, membawa aroma garam yang tajam dan suara deburan ombak yang menghantam tebing dengan keras. Villa putih yang berdiri megah di tepi tebing itu tampak seperti mercusuar keadilan di tengah kegelapan malam yang mulai turun. Adrian menghentikan mobilnya dengan kasar, membiarkan pintu terbuka begitu saja saat ia berlari menuju teras luas yang menghadap langsung ke Samudra Hindia. Di sana, di ujung teras, Maya duduk dengan tenang di sebuah kursi rotan. Ia memegang segelas jus jeruk segar, bukan teh herbal yang selama ini menjadi simbol penderitaannya. Gaun putihnya melambai ditiup angin, membuatnya tampak seperti dewi pembalas dendam yang sedang beristirahat. Kau datang lebih cepat dari perkiraanku, Adrian. Ucap Maya tanpa menoleh. Suaranya datar, namun sanggup menembus suara gemuruh ombak di bawah sana. Adrian terengah-engah. Wajahnya merah padam. Kau merencanakan ini semua sejak kapan? Sejak kapan kau tahu? Maya berputar perlahan, menatap Adrian dengan tatapan yang membuat pria itu merasa kerdil. Sejak kau mulai terlalu rajin membuatkanku teh herbal setiap malam. Kau pikir aku bodoh? Aku adalah wanita yang membangun perusahaan dari modal pinjaman hingga menjadi konglomerat. Aku belajar membaca orang jauh sebelum aku belajar membaca laporan keuangan. Aku melihatmu mengganti bubuk di dapur melalui kamera mikro yang kupasang untuk mengawasi dietku. Lalu kenapa kau diam saja? Raung Adrian. Kenapa kau membiarkan aku meracunimu selama berbulan-bulan? Karena aku butuh bukti yang tidak terbantahkan untuk menghancurkanmu sampai ke akar-akarnya. Jawab Maya tenang. Jika aku hanya melaporkanmu karena meracuniku, kau mungkin hanya akan dipenjara beberapa tahun dengan pengacara mahal. Tapi aku ingin kau kehilangan segalanya. Hargamu, hartamu, dan wanita simpananmu itu. Maya berdiri, melangkah mendekati pagar pembatas tebing. Kau tahu apa yang paling menyakitkan, Adrian? Bukan fakta bahwa kau mencoba membunuhku, tapi fakta bahwa kau tertawa saat dokter bilang hidupku tinggal 7 hari lagi. Di saat itu, aku menyadari bahwa pria yang kunikahi bukan hanya seorang kriminal, tapi seekor binatang yang tidak punya jiwa. Adrian tertawa sumbang. Tawanya terdengar seperti orang gila. Jiwa? Di dunia ini hanya ada uang, Maya. Dan sekarang kau pikir kau menang? Aku memang tidak punya akses ke bank, tapi aku masih punya kau. Adrian merangsek maju, tangannya menjangkau leher Maya. Tanda tangani pembatalan dokumen itu sekarang, atau aku akan memastikan vonis 7 hari itu menjadi 7 menit. Namun, sebelum tangan Adrian sempat menyentuh kulit Maya,
sebuah laser merah muncul tepat di dadanya. Adrian membeku. Ia menoleh ke arah balkon lantai 2 villa, di mana Reno berdiri dengan sebuah senapan penenang. Sementara di gerbang masuk, lampu rotator polisi mulai menyala, menerangi kegelapan hutan di sekitar villa. Kau tidak pernah belajar, Adrian. Maya menggelengkan kepala dengan rasa kasihan yang dibuat-buat. Kau selalu menyerang secara fisik saat otakmu sudah tidak bisa lagi berpikir. Villa ini bukan tempat negosiasi. Ini adalah panggung penangkapanmu. Maya mengeluarkan sebuah ponsel dari saku blazernya. Oh, satu hal lagi. Kau ingat Sheila? Wanita yang kau janjikan akan kau bawa ke Maladewa. Maya memutar sebuah rekaman suara. Suara Sheila terdengar sedang menangis dan memohon. Saya tidak tahu apa-apa. Pak Polisi. Adrian yang memaksa saya. Dia yang membeli zat itu. Dia bilang dia benci istrinya dan ingin segera memiliki hartanya. Saya punya bukti chatnya. Dia mengkhianatimu, Adrian. Sama seperti kau mengkhianatiku, ucap Maya. Dia memberikan semua bukti akses dark web yang kau gunakan untuk membeli arsenik itu demi mendapatkan keringanan hukuman bagi dirinya sendiri. Di mata hukum, kau adalah otak tunggalnya. Lutut Adrian terasa lemas. Ia ambruk ke lantai teras yang dingin. Semua rencana besar, pesta pora, dan impian kekayaannya runtuh seketika. Ia melihat ke bawah tebing, ke arah ombak yang menghantam karang, menyadari bahwa ia baru saja terjatuh ke dalam jurang yang ia gali sendiri. Kenapa, Maya? Kenapa harus sesadis ini? Tanya Adrian dengan suara hancur. Karena kau mengajarkanku bahwa cinta adalah transaksi, Adrian. Jawab Maya sambil berjalan melewatinya menuju mobil polisi yang baru saja tiba. Dan hari ini, transaksimu dinyatakan gagal total. Kau tidak hanya kehilangan hartaku, kau kehilangan identitasmu. Selamat menikmati hari ke-6-mu di balik jeruji besi. Saat polisi memborgol tangan Adrian dan membawanya pergi, Maya berhenti sejenak dan menatap langit malam. Reno, panggil Maya. Ya, Bu. Bakar semua barang-barang pria itu di rumah utama. Aku tidak ingin ada satupun jejaknya yang tersisa saat aku bangun besok pagi. Besok adalah hari ke-7, dan aku ingin merayakannya dengan udara yang benar-benar bersih. Maya masuk ke dalam mobilnya, meninggalkan villa tebing itu tanpa sekalipun menoleh ke belakang. Adrian berteriak memanggil namanya, namun suaranya tenggelam oleh deru mesin mobil dan sirine polisi yang menjauh. Matahari hari ke-6 telah tenggelam, namun bagi Adrian, kegelapan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Di dalam ruang interogasi yang sempit dan pengap dengan lampu neon yang berkedip menyakitkan mata, Adrian duduk membeku. Tangannya terborgol ke kursi besi. Di hadapannya, setumpuk dokumen dan rekaman digital telah tersusun rapi. Semua hasil karya Maya dan Reno selama 7 hari yang dijanjikan. Seorang penyidik senior melemparkan sebuah map coklat ke atas meja. Ini adalah pengakuan dari apoteker ilegal yang kau hubungi 6 bulan lalu, Tuan Adrian. Dia mengidentifikasi wajahmu dengan sangat jelas. Dan ini, penyidik itu menunjuk layar monitor. Adalah log transaksi kripto dari laptop pribadimu yang ditemukan di apartemen Sheila. Semuanya tertulis di sana, pembelian arsenik dan scopolamine. Adrian tidak menjawab. Pikirannya tidak lagi di ruang interogasi itu. Ia terus terngiang-ngiang suara Maya di tepi tebing. Hari ke-7 akan segera dimulai. Apa yang akan terjadi di hari ke-7? Jika hari ke-6 saja sudah menghancurkan hidupnya secara hukum dan finansial, apalagi yang tersisa untuk hari terakhir? Sementara itu, di kantor pusat Lazuardi Group, Maya berdiri di depan jendela kaca besar yang menghadap ke arah gedung-gedung pencakar langit Jakarta. Ia mengenakan gaun hitam yang elegan, bukan untuk berduka, melainkan untuk menandai akhir dari sebuah era. Reno berdiri di belakangnya, menatap layar komputer yang menampilkan hitung mundur digital menuju pukul 00. Semua aset sudah bersih, Bu. Lapor Reno. Saham-saham yang sebelumnya atas nama Adrian sudah dialihkan ke Yayasan Pendidikan dan Kesehatan untuk anak-anak kurang mampu. Perusahaan kini berada dalam status stabil, dan Dewan Direksi telah menyetujui pemecatan Adrian secara tidak hormat. Maya mengangguk pelan.
Bagaimana dengan Sheila? Dia mencoba melarikan diri ke Singapura sore tadi, tapi paspornya sudah dicekal. Saat ini dia sedang dimintai keterangan di kantor polisi terpisah. Dia memberikan semua detail tentang bagaimana Adrian merencanakan pembunuhan ibu sejak setahun yang lalu. Maya menarik napas panjang. Udara malam itu terasa sangat berbeda. Tidak ada lagi rasa sesak di dada atau kecemasan yang menghantui tidurnya. Racun di tubuhnya sudah hampir sepenuhnya dinetralkan oleh tim medis pribadinya. Namun bekas luka di hatinya akan tetap ada sebagai pengingat agar tidak pernah lagi menjadi lemah. Reno, siapkan pengumuman publik untuk besok pagi tepat pukul 7. Perintah Maya. Aku ingin dunia tahu bahwa Maya Lazuardi, yang lama memang sudah mati, tapi dia terlahir kembali sebagai sesuatu yang jauh lebih kuat. Malam semakin larut. Di dalam sel tahanan sementara, Adrian mulai mengalami halusinasi kembali. Efek samping dari zat yang ia minum di villa mulai bercampur dengan stres ekstrim. Ia melihat angka 7 terpampang besar di dinding selnya, seolah-olah angka itu adalah algojo yang siap mencabut nyawanya. Maya, ampuni aku. Gumamnya sendirian di pojok sel. Aku hanya ingin kaya, aku hanya ingin hidup bebas. Namun, tidak ada jawaban. Kebebasan yang ia impikan telah menjadi penjara yang ia bangun sendiri. Ia teringat bagaimana ia tertawa saat menggenggam tangan Maya di rumah sakit. Saat itu, ia merasa sangat cerdas, sangat berkuasa. Kini, ia menyadari bahwa setiap tawa yang ia keluarkan saat itu adalah langkah kaki yang membawanya menuju kehancuran. Pukul 23.55. Maya duduk di ruang kerjanya, menatap jam dinding. Ia memegang sebuah berkas kecil yang berisi surat perceraian yang sudah ditandatangani oleh hakim secara kilat berkat bukti-bukti kejahatan berat yang dilakukan Adrian. 5 menit lagi menuju hari ke-7. Bisik Maya. Ia mengambil sebuah botol wine, kali ini wine asli yang aman, dan menuangkan sedikit ke dalam gelas. Ia tidak minum untuk mabuk. Ia minum untuk sebuah ritual perpisahan. Untuk kematian yang tidak pernah terjadi, ucapnya sambil mengangkat gelas ke arah kegelapan di luar jendela. Dan untuk kehidupan yang baru saja dimulai. Pukul 00. Lonceng jam berbunyi. Di layar monitor Reno, hitungan mundur mencapai angka 0. Seketika itu juga, ribuan email dan siaran pers terkirim secara otomatis ke seluruh relasi bisnis, media massa, dan karyawan Lazuardi Group. Isinya bukan tentang kematian sang pemilik perusahaan, melainkan tentang restrukturisasi besar-besaran dan pengungkapan skandal kriminal yang dilakukan oleh mantan direktur operasional, Adrian Lazuardi. Di dalam email itu juga terlampir video singkat Maya yang tampak segar bugar, memberikan pernyataan bahwa ia telah melewati masa kritisnya dan siap memimpin kembali dengan kekuatan penuh. Di dalam sel, Adrian mendengar suara riuh dari luar, suara televisi dari ruang penjaga yang menyiarkan berita tersebut. Ia mendengar nama Maya Lazuardi disebut berulang kali dengan nada kagum. Ia merangkak menuju jeruji selnya, berteriak sekencang-kencangnya, namun suaranya habis. Ia telah menjadi 0. Ia tidak lagi memiliki harta, tidak memiliki istri, tidak memiliki simpanan, dan tidak memiliki martabat. Hari ke-7 telah tiba. Tapi bagi Adrian, hari ini bukan tentang istirahat, melainkan awal dari sisa hidupnya yang akan dihabiskan dalam penyesalan di balik jeruji besi. Maya telah menyelesaikan misinya. Rahasia itu telah terungkap sepenuhnya, dan keadilan telah ditegakkan dengan cara yang paling puitis sekaligus paling menyakitkan. Selesai, Reno. Ucap Maya sambil meletakkan gelasnya. Mari kita pulang. Besok adalah hari pertama dalam hidupku yang baru. Matahari hari ke-7 terbit dengan cahaya yang sangat bening, seolah-olah semesta baru saja membasuh diri dari segala kotoran. Di kediaman utama keluarga Lazuardi, kepulan asap terakhir dari pembakaran barang-barang milik Adrian di halaman belakang menghilang ditiup angin pagi. Maya berdiri di balkon kamarnya, menghirup udara dalam-dalam tanpa ada lagi rasa sesak atau bau pengkhianatan yang tertinggal. Hari ini, Maya tidak lagi mengenakan baju pasien rumah sakit, tidak juga blazer kerja yang kaku. Ia mengenakan gaun kasmir berwarna putih tulang yang lembut,
Wajahnya dipoles makeup tipis yang menonjolkan tulang pipinya yang tegas dan mata yang kini memancarkan ketenangan absolut. Mobil sudah siap, Bu. Suara Reno terdengar dari balik pintu. Maya berbalik dan tersenyum. Terima kasih, Reno. Mari kita selesaikan ini. Perjalanan pertama mereka pagi itu adalah menuju lembaga pemasyarakatan tempat Adrian ditahan sebagai tahanan titipan kejaksaan. Maya meminta pertemuan terakhir, bukan karena kerinduan, melainkan untuk menutup buku secara resmi. Di ruang kunjungan yang dibatasi kaca tebal, Adrian muncul dengan pakaian oranye yang kusam. Rambutnya yang biasanya klimis kini berantakan, dan wajahnya tampak jauh lebih tua 10 tahun hanya dalam waktu semalam. Saat ia melihat Maya berdiri di sana, sehat, bercahaya, dan berkuasa, ia hanya bisa menunduk, tak sanggup menatap mata wanita yang pernah ia anggap sebagai mangsa. Maya mengangkat gagang telepon interkom. Adrian ragu sejenak, lalu mengangkatnya juga. Kau terlihat hidup, bisik Adrian. Suaranya parau dan bergetar. Aku selalu hidup, Adrian. Kau saja yang terlalu buta oleh ketamakan untuk melihatnya. Jawab Maya tenang. Aku datang ke sini bukan untuk mengejekmukmu. Aku datang untuk memberikan ini. Maya menempelkan selembar kertas ke kaca. Itu adalah salinan akta cerai dan dokumen penyitaan seluruh aset pribadinya yang tersisa. Mulai hari ini, namamu tidak lagi bersanding dengan namaku. Lazuardi Group telah menghapus semua jejakmu. Kau bukan lagi bagian dari hidupku, maupun bagian dari sejarah perusahaan ini. Maya, tolong. Adrian mulai menangis. Sebuah tangisan yang lebih mirip rengekan anak kecil yang kehilangan mainannya. Beri aku sedikit saja, untuk pengacara, untuk masa depanku setelah ini. Maya menatapnya dengan tatapan datar, seolah sedang melihat serangga kecil yang mengganggu. Masa depanmu adalah apa yang kau tanam selama 5 tahun ini. Adrian, kau menanam racun, maka kau memanen kehampaan. Oh, satu hal lagi. Villa di tepi tebing itu, aku sudah menjualnya dan menyumbangkan seluruh hasilnya untuk pusat rehabilitasi korban kekerasan domestik. Mereka akan menggunakannya dengan lebih baik daripada kau. Tanpa menunggu jawaban lagi, Maya meletakkan gagang telepon dan berdiri. Ia berjalan keluar dari gedung penjara itu tanpa sekalipun menoleh ke belakang. Baginya, Adrian sudah benar-benar mati pada hari pertama dokter memberikan vonis palsu itu. Setelah dari penjara, Maya menuju ke kantor pusat Lazuardi Group. Namun, ia tidak berhenti untuk bekerja. Di lobi, seluruh karyawan berkumpul, memberikan tepuk tangan yang membahana saat melihat pemimpin mereka kembali dalam keadaan sehat. Maya naik ke podium kecil yang sudah disiapkan. Terima kasih atas dukungan kalian, ucap Maya dengan suara yang diproyeksikan dengan baik. 7 hari terakhir telah mengajarkan saya bahwa hidup terlalu berharga untuk dijalani dalam bayang-bayang orang lain. Hari ini, saya mengumumkan pengunduran diri saya sebagai CEO Lazuardi Group. Gumaman kaget terdengar dari seluruh ruangan. Saya akan menyerahkan kepemimpinan kepada Dewan Direksi yang baru, dengan Reno sebagai pengawas utama aset-aset saya, lanjut Maya. Sudah waktunya saya mencari makna hidup di luar angka-angka dan persaingan bisnis. 1 jam kemudian, di Bandara Internasional, Maya berdiri di depan gerbang keberangkatan. Di tangannya, ia memegang sebuah paspor baru. Secara hukum, ia tetap Maya Lazuardi, namun di dalam hatinya, ia adalah wanita baru yang tidak lagi terikat pada masa lalu yang kelam. Reno berdiri di sampingnya, menyerahkan tas kecil berisi dokumen-dokumen penting. Semua sudah siap di Zurich, Bu. Rumah kecil di pinggir danau yang Ibu inginkan sudah atas nama identitas baru Ibu. Tidak ada yang akan bisa melacak Ibu ke sana. Maya tersenyum tulus. Senyum yang pertama kali muncul sejak berbulan-bulan lalu. Terima kasih untuk segalanya. Reno, kau adalah satu-satunya orang yang tidak pernah membiarkan tanganku terlepas saat aku berpura-pura jatuh. Itu karena saya tahu Ibu adalah orang yang akan menarik diri Ibu sendiri ke atas. Bahkan tanpa bantuan siapapun, jawab Reno hormat. Pengumuman penerbangan terdengar. Maya menarik koper kecilnya, melangkah menuju gerbang keberangkatan internasional. Di layar televisi bandara, berita tentang penangkapan Adrian dan
Keajaiban medis, Maya Lazuardi masih menjadi headline. Maya melihat sekilas, lalu membuang muka. Berita itu milik wanita lain. Wanita yang pernah terluka dan hampir menyerah. Saat pesawat lepas landas dan menembus awan, Maya menatap keluar jendela. Di bawah sana, Jakarta tampak kecil dan jauh. 7 hari yang lalu, seorang pria menggenggam tangannya sambil tertawa, menunggu kematiannya. Hari ini, di hari ke-7, wanita itu terbang menuju kebebasan, meninggalkan sang pria membusuk di dalam sangkar yang ia buat sendiri. Misinya telah selesai. Rahasianya telah terkubur bersama masa lalunya. Kini, hanya ada langit biru yang luas dan perjalanan yang tak berujung. Maya menutup matanya, menyandarkan kepala di kursi pesawat, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, ia tidur dengan nyenyak tanpa rasa takut akan hari esok. Tamat.